Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Model Persamaan Linier dan Metode Penyelesaian Persamaan Linier. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Dafarisi Maulana, Ada Kurniawan, Nadia Triutami, Nova Rianti, dan yang terakhir ada Reza Abizar. Baik, yang pertama, pengertian sistem persamaan linier. Persamaan linier adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linier sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan dengan garis lurus dalam sistem koordinat Kartesius. Sistem persamaan linier atau SPL adalah gabungan dua atau lebih persamaan linier yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Di dalam SPL itu ada yang namanya selesaian. Selesaian adalah nilai pengganti peubah yang menyebabkan persamaan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Dan proses dari selesaian itu biasanya disebut penyelesaian atau selalu berkurung kural awal. Kedua, pengertian sistem linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabel sama dengan 1. Bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah AX plus BY sama dengan C. Selanjutnya, penyelesaian SPLDV dapat diselesaikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara metode substitusi, yang kedua dengan cara metode eliminasi, dan yang ketiga dengan cara metode grafik. Yang pertama, himpunan penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, menyatakan variabel dalam variabel lain, misal menyatakan X dalam Y atau sebaliknya. Langkah kedua, mensubstitusikan persamaan yang sudah kita rubah pada persamaan yang lain. Langkah ketiga, mensubstitusikan nilai yang sudah ditemukan dari variabel X atau Y ke salah satu persamaan. Yang kedua, himpunan penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi. Penyelesaian SPLDV dengan cara metode eliminasi langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, nyatakan kedua persamaan ke bentuk AX plus BY sama dengan C. Langkah kedua, samakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan melalui cara mengalihkan dengan bilangan yang sesuai. Langkah ketiga, jika koefisien dari variabel bertanda sama atau sama positif atau negatif, maka kurangkan kedua persamaan tersebut. Langkah keempat, jika koefisien dari variabel yang dihilangkan tandanya berbeda atau positif atau negatif, maka jumlahkan kedua persamaan tersebut. Oke, yang ketiga yaitu ada himpunan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan cara metode grafik, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita menggambar garis dari kedua persamaan pada bidang Kartesius. Kemudian yang kedua yaitu koordinat titik potong dari garis merupakan himpunan penyelesaian. Jika kedua garis tidak berpotongan atau sejajar, maka SPLDV tidak mempunyai penyelesaian. Oke, slide berikutnya yaitu ada metode-metode penyelesaiannya. Baik, yang pertama di sini ada metode substitusi. Contoh di sini yaitu tentukan himpunan penyelesaian SPLDV dari 3X plus 4Y sama dengan 11 dan X plus 7Y sama dengan 15. Cara penyelesaiannya yaitu 3X plus 4Y sama dengan 11. Kita buat menjadi persamaan 1. Kemudian X plus 7Y sama dengan 11 sama dengan 15. Kita buat menjadi persamaan 2. Dari persamaan 2 didapat X sama dengan 15 min 7Y. Kita buat menjadi persamaan 3.
Kemudian kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Oke, kita lihat ke bawah. 3x plus 4y sama dengan 11. Ke bawah, 3 dalam kurung 15 min 7y tutup kurung plus 4y sama dengan 11. Hasilnya yaitu 45 min 21y plus 4y sama dengan 11. 45 ini dihasilkan dari 3 kali 15, sedangkan 21y ini dihasilkan dari 3 kali 7y. Oke, lanjut. Kita tulis ke bawah, yaitu menjadi min 21y plus 4y sama dengan 11 min 45. 45 di sini kita balik ya, jadi ke belakang jadi min. Oke, lanjut. Jadi min 17y sama dengan min 34. Min 17y ini dihasilkan dari 21 diambil 4. Kemudian yang 34 ini dihasilkan dari 11 kurangi 45. Dari y sama dengan 2. 2 ini dari mana? 2 ini dihasilkan dari 34 dibagi 17. Oke, lanjut. Jadi nilai y sudah kita ketahui yaitu 2. Kemudian kita substitusikan y ke persamaan 3. X sama dengan 15 min 7y. X sama dengan 15 min 7. Kenapa di sini menjadi 2? Karena si y-nya kita sudah ketahui yaitu 2. Jadi kita masukin 2. Oke, lanjut. Jadi X sama dengan 15 min 14. 14 ini dihasilkan dari 7 dikali 2 sama dengan 14. Oke, jadi X sama dengan 1. 1 dihasilkan dari 15 dikurangi 14 jadi 1. Jadi himpunan penyelesaiannya itu hasilnya Y 2 dan X 1. 2. Metode eliminasi. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel dari X plus 2Y sama dengan 1 dan 3X min Y sama dengan 10. Penyelesaian, eliminasi variabel X. X plus 2Y sama dengan 1 dikali 3. 3X plus 6Y sama dengan 3. 3X min Y sama dengan 10 dikali 1. 3X min Y sama dengan 10 dikurang 7Y sama dengan min 7. Y sama dengan min 1. Eliminasi variabel Y. X plus 2Y sama dengan 1 dikali 1. X plus 2Y sama dengan 1. 3X min Y sama dengan 10 dikali 2. 6X min 2Y sama dengan 20. Ditambah 7X sama dengan 21. X sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya 3, min 1. 3. Metode gabungan substitusi dan eliminasi. Contoh, dengan metode gabungan tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x min 5y sama dengan 2 dan x plus 5y sama dengan 6. Langkah pertama, yaitu dengan metode eliminasi diperoleh 2x min 5y sama dengan 2 dikali 1. 2x min 5y sama dengan 2. X plus 5y sama dengan 6 dikali 2. 2x plus 10y sama dengan 12. Min 15y sama dengan min 10. Y sama dengan min 10 per min 15. Y sama dengan 2 per 3. Kemudian disubstitusikan nilai Y ke persamaan X plus 5Y sama dengan 6. Sehingga diperoleh X plus 5Y sama dengan 6. X plus 5 kali 2 per 3 sama dengan 6. X plus 10 per 15 sama dengan 6. X sama dengan 6 dikurang 10 per 15. X sama dengan 22 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 22 per 3 atau 2 per 3. Saya akan menjelaskan tentang metode grafik. Oke, sebelumnya teman-teman, di sini sudah pasti mengetahui tentang metode ini. Karena pada saat kita duduk di bangku sekolah menengah atas, kita sudah pernah dijelaskan oleh guru-guru matematika kita masing-masing. Nah, sekarang ayo kita mulai kembali flashback dan mengingat apa yang telah dipelajari selama ini. Perlu diingat teman-teman, dalam metode grafik itu ada garis Y dan garis X. Garis Y adalah garis vertikal yang bernilai positif, dan sedangkan garis X adalah garis horizontal yang bernilai negatif. Grafik dari persamaan linear 2 variabel AX tambah BY sama dengan C adalah garis lurus. Penyelesaian SPLDV AX tambah B sama dengan C, PX tambah QY sama dengan R adalah titik potong antara garis AX ditambah BY sama dengan C dan garis PX ditambah QY sama dengan R.
Langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode grafik sebagai berikut. Yang pertama, tentukan titik potong antara garis dengan sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dengan 0. Kedua, tentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Nah, sama syaratnya X sama dengan 0. Langkah 1 dan kedua dapat disederhanakan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Gambar garis dari setiap persamaan. Berikutnya adalah tentukan titik potong kedua garis. Titik potong tersebut adalah penyelesaian SPLDV. Nah, cara yang kedua adalah yang pertama, apabila ada kedua garis terhadap grafik yang berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya mempunyai satu anggota. Yang berikutnya adalah apabila kedua garis sejajar, maka himpunannya tidak mempunyai anggota. Maka bisa dikatakan bahwasanya himpunan pada penyelesaian yaitu himpunan kosong dan dapat dituliskan 0. Apabila kedua garis tersebut saling berhimpit, maka pada himpunan penyelesaian memiliki anggota yang tak terhingga. Nah, berikut adalah contoh dengan menggunakan metode grafik. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X tambah Y sama dengan 5 dan X kurang Y sama dengan 1 untuk X, Y termasuk anggota R dengan menggunakan metode grafik. Nah, untuk berikutnya, bagaimana sih cara penyelesaiannya? Oke, untuk garis X plus Y sama dengan 5, kita pertama buat tabel dulu. Terdiri dari 3 tabel. Yang pertama, tabel pertama itu diisi dengan X, 0 atau 0, dan angka 5. Nah, untuk tabel yang kedua diisi dengan Y, angka 5, dan angka 0. Nah, yang di tabel ketiga, kita isi dengan dalam kurung X, Y, yang kedua dalam kurung 0,5, yang ketiga dalam kurung 5,0. Nah, titik potong sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Nah, yang di awal tadi saya sudah jelaskan syaratnya adalah X sama dengan Y harus 0. Nah, X plus Y sama dengan 5, X tambah 0 sama dengan 5, nah, X sama dengan 5. Jadi, titik potongnya pada sumbu X adalah dalam kurung 5,0. Untuk menentukan titik potong sumbu Y, nah perlu diingat teman-teman yang tadi saya awal jelaskan, syaratnya adalah X sama dengan 0. Maka, X plus Y sama dengan 5, X-nya itu diganti dengan angka 0. Nah, ingat ya teman-teman, diganti dengan angka 0. 0 plus Y sama dengan 5. Ya udah, 0-nya kita coret, kita hilangkan, berarti Y sama dengan 5. Jadi, titik potong sumbu Y adalah dalam kurung 0,5. Nah, untuk penyelesaian X min Y. Nah, teman-teman, sampailah kita pada akhir presentasi. Setiap metode mempunyai tingkat kesulitan masing-masing, baik itu metode substitusi, eliminasi, maupun metode grafik. Pelajari semua metode, kemudian perbanyaklah latihan atau praktik. Karena matematika kalau hanya menguasai teori saja, tetapi jarang latihan, itu tidak ada gunanya. Sebab perbanyak latihan memudahkan kita dalam menjawab soal-soal ujian. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih atas partisipasi teman-teman yang sudah mau mendengarkan penjelasan dari kita. Apabila ada salah kata atau salah penyebutan dalam proses presentasi, kita semua memohon maaf karena pada dasarnya kita pun masih dalam proses belajar. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sama dengan 1, sama seperti yang tadi, X plus Y sama dengan 5. Nah, bisa dilihat teman-teman dari PowerPoint. Pertama kita membuat tabel dulu. Yang pertama ada X, udah pasti X paling awal. Nah, X 0 dan 1. Kenapa itu 0? Karena tadi X syaratnya harus sama dengan 0. Nah, yang untuk yang tabel kedua itu berisikan huruf Y minus 1 dan sama tadi syaratnya Y harus sama dengan 0. Berarti Y-nya itu kita harus isi 0. Nah, sedangkan dalam kurung X, Y, ya udah kita turunkan aja yang 0 sama minus 1-nya. Kita dalam kurung kan 0, minus 1. Sama juga untuk yang di sampingnya kita turunkan dalam kurung 1,0.
Nah, bagaimana sih cara menentukan titik sumbu X dan titik potong sumbu Y? Nah, untuk X harus diingat Y sama dengan 0. Syaratnya Y sama dengan 0. Nah, oke. X min Y sama dengan 1. Nah, kan tadi Y-nya harus 0. Berarti Y-nya itu kita ganti dengan angka 0. Nah, berarti X min 0 sama dengan 1. Ya udah, 0-nya kita tinggal coret. Nah, jadinya X sama dengan 1. Jadi titik potongnya adalah 1,0. Nah, untuk titik potong sumbu Y, syaratnya tadi X-nya harus sama dengan 0. Maka X min Y sama dengan 1. Nah, X-nya tadi kan diganti harus sama angka 0 ya. Nah, berarti X-nya itu diganti dengan angka 0, min Y sama dengan 1, Y sama dengan minus 1. Jadi, titik potongnya adalah 0, minus 1 dalam kurung. Nah, teman-teman, sampailah kita pada akhir presentasi. Setiap metode mempunyai tingkat kesulitan masing-masing, baik itu metode substitusi, eliminasi, maupun metode grafik. Pelajari semua metode, kemudian perbanyaklah latihan atau praktik. Karena matematika kalau hanya menguasai teori saja, tetapi jarang latihan, itu tidak ada gunanya. Sebab perbanyak latihan memudahkan kita dalam menjawab soal-soal ujian. Sekian presentasi dari kami, dan terima kasih atas partisipasi teman-teman yang sudah mau mendengarkan penjelasan dari kita. Apabila ada salah kata atau salah penyebutan dalam proses presentasi, kita semua memohon maaf, karena pada dasarnya kita pun masih dalam proses belajar. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.